Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putung ya Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah Realme 2 Pro yang mana kasusnya yaitu ke baterai error ya. Seperti biasa saya tanya sama beliau yang punya, ini sambil dibuka Mbak ya. Saya tanya beliau yang punya, katanya handphone ini habis ganti baterai begitu Mbak. Pergi ke counter, dibilang baterainya begitu Mbak, tapi setelah diganti baterai masih tetap Mbak ya. Dan beliau kembali ke counter berikut dan katanya sih IC casnya diminta biaya berapa ya, 2,5 atau 300 saya lupa Mbak. Dan setelah beberapa hari beliau memutuskan untuk mengambil karena tidak jadi Mbak ya, karena beliau ini minta buru-buru begitu Mbak, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya Mbak? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, di sini saya lihat mesinnya bisa dilihat ya, sudah dibuka. Mungkin mau diganti IC cas, mungkin faktor tidak ada atau apa, saya tidak tahu. Karena menurut beliau itu IC cas, tapi kalau saya bisa jadi ya, bisa juga tidak ya. Oke Mbak, singkat cerita kita coba tes dahulu Mbak. Ini begini Mbak, ditunggu ini, saya ini kerja ini ditunggu Mbak, soalnya orangnya minta buru-buru. Bisa dilihat Mbak ya, dicas sesaat ngecas bisa dilihat ampere masuk, bisa dilihat ampere masuk Mbak. Tapi setelah error dia akan kembali ke kosong lagi ya. Jadi ini handphone tidak menyala. Diperkirakan baterainya lowbat Mbak. Jadi bagaimana cara mengatasinya Mbak? Nah, saya ulang lagi untuk prosesnya, saya masih penasaran. Setelah saya colok cas, saya lepas baterainya, saya ukur tidak ada, apakah strom sampai di atas, sampai Mbak ya 5, tapi tidak sampai di konektor baterai. Sampai di konektor baterai kecil ya, cuma 1,8 volt, tapi yang harus dari bawah itu sampai Mbak. Di sini saya bisa pastikan untuk voltase atau arusnya itu sampai di atas, berarti tidak ada masalah di konektor cas dan di bagian fleksibel yang lari ke atas. Oke Mbak, berhubung beliau juga minta cepat, di sini saya sedikit ekstrim. Jadi buat para senior maafkan daku Mbak ya, hilaf. Ini ada stok, masih ada stok satu Mbak. Saya coba pakai dioda, kebetulan ada banyak stok dioda Mbak ya. Kebetulan sudah, biasanya banyak Mbak, sudah saya campur-campur, ini stok tinggal satu ini ya. Kita solder, kita campur dengan menggunakan dioda. Diodanya itu murah Mbak ya, mungkin tidak sampai 2000 diodanya, itu 3000 atau 2000 atau 1500. Karena saya beli dari Cina ini Mbak, saya pesan dari Cina ya.
karena sudah lama sekali Mbak, karena cari di Sulawesi tidak ada ya. Saya beli dengan jumlah besar, dan untuk pengamanan saya bungkus dengan selasi dan saya selipkan di seperti berikut. Mudah-mudahan bisa nanti Mbak ya, kita ukur. Mungkin untuk pesan errornya masih ada ya, untuk pesan errornya masih ada, tapi jangan khawatir, tetap akan mengisi. Mudah-mudahan ampernya tidak terlalu tinggi Mbak. Untuk ampernya tinggi atau tidaknya itu tergantung dari satu, dari cas, kedua dari kabel juga Mbak ya. Kalau kabelnya bagus ampere tinggi, kalau kabelnya tidak bagus, kabel datanya tidak bagus, mungkin ya kecil ya. Oke Mbak, untuk jalur bisa dilihat ya seperti berikut untuk jalurnya. Nomor 3 ada titik nomor 3 itu yang dari bawah Mbak, arus yang dari bawah itu nomor 3 itu dari bawah, dan yang nomor 4 dan nomor 5 itu arus yang ke positif baterai. Saya tambahkan sedikit timah. Saya ulang Mbak ya, yang dari bawah itu nomor 3 ya, titik nomor 3 bisa diukur nanti kalau dipastikan lagi. Dan yang dari baterai itu nomor 4 dari sebelah kiri Mbak ya, titiknya. Bisa dilihat Mbak ya, nomor 3 saya jumper ke nomor 4, tapi saya melalui dioda. Oke Mbak, kira-kira seperti itu. Sebelum saya coba, saya cek dulu apakah ada short di bagian konektor baterai setelah dilakukan penjamperan. Tidak Mbak ya, tidak short ya, tidak mengalami short, jadi insya Allah aman. Kita coba tes Mbak. Jujur Mbak, kali ini masalahnya sudah bekas blower, bekas apa Mbak, jadi saya sedikit takut juga. Ini HP lumayan mahal Mbak, jadi saya cari aman begini saja karena beliau juga minta buru-buru. Mudah-mudahan ampernya tidak terlalu tinggi, mending lambat ngecas daripada ampere terlalu tinggi, karena ini baterai tanam Mbak. Bisa dilihat pesan error masih ada, ampere tetap masuk. Di sini bisa kita simpulkan Mbak, ini masalah ampere masuk ini tergantung dari kabel Mbak ya. Kabel saya ini yang jelek, kabel yang saya pakai ini kualitas jelek ini, bukan yang saya modif. Kalau yang saya modif bisa tinggi Mbak ampernya Mbak, mungkin sampai 80 atau di atas 1. Kebetulan yang saya modif rusak Mbak, rusak, jadi saya pakai kabel yang biasa. Saya coba ukur Mbak, pura-pura saya coba ukur. Yang lari ke baterai kira-kira seperti itu Mbak. Bisa dilihat pesan error ya, pesan error masih ada Mbak, masih ada. Pesan error itu tidak akan hilang karena cuma sistem jumper ya. Tapi jangan khawatir Mbak, baterai itu nambah. Tapi begini Mbak, di beberapa kasus mungkin kalau ini kan cuma 1% Mbak. Coba saya nyalakan Mbak handphonenya. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi, karena video ini lumayan panjang ya, jadi ada yang saya percepat, ada juga yang saya cut. Tapi insya Allah Mbak tidak hoax ya, video ini tidak hoax. Bisa dilihat untuk tipenya Redmi 2 Pro ya, Redmi 2 Pro, internal 128, RAM-nya 8 GB. Wih, bagus ini Mbak, untuk main game jos ini Mbak, RAM-nya 8 ini. Waktu menyala pesan error pun ada,
tapi saya abaikan. Tapi ampere kan tetap masuk Mbak, bisa dilihat ya, ampere tetap masuk, ampere tetap masuk. Oke Mbak, kita pasang untuk handphonenya, kita tutup sambil menunggu Mbak ya, nanti bisa ngecas apakah nambah apa tidak, kira-kira kan seperti itu Mbak. Aman Mbak, saya selipkan di sela-sela baterai dengan saya berikan sedikit pembungkus supaya tidak short ya. Coba kita pasang untuk handphonenya, kita tutup. Kembali lagi saya cut video Mbak untuk mengurangi durasi ya, supaya tidak terlalu panjang Mbak. Oh iya Mbak, buat sahabat dan mbak semua, ini termasuk tips ekstrim ya, warning, saya tidak menganjurkan untuk mengikuti, terkecuali di langkah-langkah yang mungkin terdesak atau kepepet. Ini orangnya minta buru-buru Mbak, minta buru-buru. Saya matikan handphonenya, orangnya minta buru-buru sekali. Kayaknya beliau sedikit ragu ya, beliau sedikit ragu meninggalkan handphone. Jadi saya pikir ya dengan cara seperti ini ini cara darurat ekstrim, ongkosnya pun murah. Murah Mbak ya, ongkosnya murah, tapi saya tidak bisa sebutkan. Handphone sudah menyala Mbak ya, tadi masuk posisi mati. Tadi sempat saya ukur tuh kan, tidak terlihat di video Mbak ya, 3,1 atau 3,2 tadi Mbak, sempat saya ukur baterainya, memang lowbat. 3,8 bisa dilihat Mbak, baterainya itu 1% ya, baterainya 1%. Oke Mbak, setelah beberapa saat bisa dilihat Mbak ya, masih tetap 1%, baterainya masih tetap 1% Mbak. Di sini untuk mengetesnya kita cabut, casnya, kita restart. Itu nilai yang sesungguhnya Mbak. Di beberapa kasus ada yang nambah, ada yang tidak. Ini tadi sempat nambah Mbak, tapi banyak tidaknya begitu loh. Jadi untuk mengetahui baterai yang sesungguhnya setelah dicas mungkin sekitar 1 jam atau berapa, kita cabut casnya, kita restart handphonenya. Setelah itu kita lihat baterainya. Ini saya skip Mbak ya, video saya potong, saya skip. Yang jelas baterainya nambah, kira-kira seperti itu Mbak. Yang jelas baterainya ini nambah. Jadi kira-kira seperti itu Mbak untuk mengatasi masalah ini. Tapi ini tips, saya tidak sarankan untuk mengikuti cara seperti saya, karena ini tips darurat ya, untuk darurat. Tapi tidak bisa dilihat Mbak ya, pengisian saya masalahnya ini begini Mbak, saya mau tes nambah apa tidaknya ini begini, enggak bisa live karena orangnya itu minta buru-buru, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.